Harry Maguire mengisyaratkan bermain di Manchester United lebih berat ketimbang bermain bersama timnas Inggris. Maguire mengalami masa-masa sulit di Man United, khususnya pada musim 2022-2023 ini. Ia terus mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari fansmu sendiri. Maguire juga kehilangan tempatnya di skuad inti Man United. Akan tetapi ia masih tetap terpanggil membela Inggris di Piala Dunia 2022. Ia bahkan selalu jadi starter sejauh ini. Tekanan bermain di MUVS Inggris. Permainan Harry Maguire di level klub bersama Manchester United dengan di level internasional bersama timnas Inggris cukup berbeda. Ia tampak bermain lebih oke bersama The Three Lions. Hal ini ditengarai karena tekanan bermain di MU dan di timnas Inggris berbeda. Namun Maguire membantah hal tersebut. Saya tidak berpikir ada tekanan yang berbeda. Tekanan bermain di Piala Dunia bersama Inggris pada tahap ini adalah turnamen terbesar di dunia, serunya via Goal. Maguire lebih sering disorot di MU, akan tetapi Harry Maguire kemudian mengisyaratkan bahwa bermain di Manchester United lebih berat ketimbang bermain di timnas Inggris. Pasalnya, setiap gerak-geriknya di klub pasti selalu mendapat sorotan berbagai pihak. Di Man United saya lebih banyak diawasi. Semua yang saya lakukan akan dianalisis, ujarnya. Setiap operan yang saya lakukan akan dianalisis. Setiap gol yang kami kebobolan adalah kesalahan bek. Dan jika Anda bermain minggu demi minggu seperti yang saya lakukan selama 3 tahun lalu belum cukup baik. Semua orang di tim tidak bermain cukup baik dan kami mendapat banyak pengawasan sebagai pemain. Tidak ada yang keluar dari musim dengan pujian, keluhnya. Maguire akui performanya turun, namun demikian, Harry Maguire mengakui bahwa performanya bersama Manchester United memang menurun. Khususnya pada musim 2021-22 lalu. Namun ia mengatakan hal tersebut wajar saja. Banyak pemain lain juga mengalami hal yang sama seperti dirinya. Tahun lalu sulit dan saya belum bermain sebaik yang saya lakukan dalam 5 tahun sebelumnya di level teratas. Tetapi saya pikir selama karir mungkin hanya ada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang tidak mengalami penurunan dalam karir mereka, seru Maguire. Perang urat saraf langsung tersaji jelang pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2022 antara Belanda menghadapi Argentina, Sabtu, tanggal 10 November tahun 2022, dini hari WIB. Louis van Gaal dianggap oleh Angel Di Maria sebagai pelatih terburuk selama kariernya di dunia sepak bola. Sebagaimana diketahui, Di Maria terlebih dahulu menilai sosok pelatih timnas Belanda sebagai biang keroknya ketika ia tampil melempem di Manchester United. Saat itu, Van Gaal dengan Di Maria pernah bekerja sama selama semusim di Old Trafford. Masalah saya ketika berada di Manchester United adalah pelatih. Van Gaal adalah pelatih terburuk dalam karir saya. Saya bisa mencetak gol maupun membuat assist, dan keesokan harinya dia memindahkan posisi saya. Seolah dia tidak suka pemain lebih besar dari dirinya, klaim Di Maria dilansir dari laman Sport Bible. Di Maria memang tampil kurang greget ketika membela seragam MU. Pemain berusia 34 tahun hanya sanggup mencetak 4 gol serta 12 assist dalam 32 pertandingan di seluruh kompetisi musim itu. Tanggapi dengan santai merespon tudingan tersebut, Louis van Gaal dalam sesi konferensi pers jelang duel kedua tim menanggapi dengan santai. Menurut pelatih berusia 71 tahun itu, ia mengaku sedih dianggap seperti itu oleh Di Maria. Angel adalah pemain yang sangat bagus. Tetapi, menyebut saya pelatih terburuk dalam karirnya itu menyedihkan. Saya tidak suka dia mengatakannya. Saya mungkin telah membuat keputusan yang buruk dengannya saat itu, tetapi kami para pelatih harus mengambil keputusan, kata Van Gaal seperti dilansir dari Marca. Ungkap filosofi melatihnya kemudian, Van Gaal membahas tentang gaya melatih pilihannya dan bagaimana filosofi yang dianutnya berkembang selama bertahun-tahun. Ia mengatakan awalnya adalah sebagai pelatih yang menganut dengan gaya menyerang. Namun,
Seiringnya berjalan waktu, Van Gaal mendapati berbagai pengalaman bahwa sepak bola tidak hanya soal menyerang. Tetapi menurutnya, keseimbangan dalam skema permainan menjadi yang utama. Di Ajax itu sangat menyerang. Di Barcelona saya belajar bahwa Anda tidak bisa selalu berpikiran menyerang. Pada level pribadi, saya lebih sabar dari sebelumnya. Mungkin kepribadian saya tidak banyak berubah dalam hal cara saya memandang sepak bola. Sepak bola berkembang, sangat sulit untuk memainkan sepak bola menyerang sekarang. Itulah mengapa saya mulai mengembangkan sistem pertahanan, ujarnya. Terlihat sekarang lalu, Louis van Gaal mengaku apa yang ia pelajari selama bertahun-tahun di dunia kepelatihan membuahkan hasil di Piala Dunia 2022. Meski pendekatan yang ia usung cenderung pragmatis dalam gaya bermain Belanda, ia lebih mengutamakan hasil daripada menciptakan sepak bola indah. Dan kita bisa melihatnya di Piala Dunia 2022 ini, dengan hasil yang tidak terlalu buruk, dan itu semua bergantung pada pendekatan taktis, pungkasnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Manchester United berpotensi kehilangan Jadon Sancho di tahun 2023 nanti. Chelsea dilaporkan tertarik untuk membajak sang winger dari Setan Merah. Sancho sebenarnya belum lama bergabung dengan Manchester United. Setan Merah menebusnya dari Borussia Dortmund pada tahun 2021 silam. Meski dibeli dengan harga yang sangat mahal, performa Sancho masih cukup mengecewakan. Performanya masih belum stabil meski sudah memasuki musim keduanya. Meski begitu, Chelsea dilaporkan tertarik sang winger. Calcio Mercato mengklaim bahwa The Blues ingin merekrut Sancho di tahun 2023 nanti. Pengganti Pulisic. Menurut laporan tersebut, Chelsea berencana merekrut Jadon Sancho sebagai pengganti Christian Pulisic. Winger timnas Amerika Serikat itu performanya kurang memuaskan tim pelatih Chelsea, sehingga mereka ingin mendepaknya. Todd Boehly ingin mendatangkan winger berkualitas sebagai gantinya. Ia menilai Sancho opsi yang bagus untuk timnya. Ajukan barter pemain. Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea akan mencoba untuk melakukan barter pemain dengan Manchester United. Mereka tahu bahwa Setan Merah memiliki ketertarikan pada Christian Pulisic. Jadi mereka berencana mencoba mengajukan barter pemain dengan Sancho. Chelsea dilaporkan siap menambahkan sejumlah uang agar Sancho bisa jatuh ke pelukan mereka. Semedi di Belanda. Skuad Manchester United saat ini sedang berada di Spanyol untuk menjalani pemusatan latihan. Namun Sancho dipastikan tidak ikut pemusatan latihan ini. Sang winger mendapatkan tugas khusus untuk berlatih di Belanda bersama pelatih pilihan Erik ten Hag untuk mengembalikan performanya.